Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Maperca Matematika Podcast. Nama saya Irga Ulia Hadi Luis dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan teman saya Hikmah Fajaria dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. ya. Halo Hikmah. Hello. Nah, di sini kita bakal membahas tentang matematika nih. Wah, dengar matematika sesulit itu ya? Jangan gitu dong, karena di sini kita bakal membahas mengenai mengubah mindset bahwa matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan. Oh my god. Wow. Nah, di sini kita bakal mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa dan hebat, yaitu Ibu Fitri Wahyuni Siregar SPD. Beliau merupakan guru di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Wah, kita panggil saja Ibu Fitri Wahyuni. Halo, apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat. Sekarang kesibukannya ngapain? Saya sibuk mengajar ya, mendidik anak kami IPA ya di sekolah. Nah, di sini kan kita bakal membahas nih Bu mengenai bagaimana sih mengubah mindset bahwa matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan Ibu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, boleh dong Bu perkenalkan diri Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuni Siregar SPD. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya kegiatannya saat ini mengajar di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Berarti Bu sekarang mengajar ya Bu di Mengajar. SMP. Iya. Nah, untuk masuk kita masuk ke topik kita. Kan Ibu ini mengajar nih. Berarti Ibu udah tahu dong tips dan trik bagaimana sih Bu membuat matematika itu menarik di kalangan siswa-siswa anak-anak murid Ibu. Oke, tipsnya ya. Yang namanya belajar matematika itu pastilah ada kesulitan ya. Bukan hanya di matematika saja, tapi mungkin di pelajaran yang lain juga memiliki masalah. Nah, bagaimana trik saya untuk menarik minat mereka? Yang pertama mungkin saya akan memotivasi mereka bahwasanya matematika itu sangat penting gitu ya. Penting, matematika itu merupakan semua lini kehidupan kita itu berkaitan dengan matematika. Jadi mereka terbuka pemikirannya bahwasanya oh iya, matematika itu penting, jadi harus diterapkan. Berarti Ibu memotivasi nih siswa-siswanya biar mereka tuh nggak mikirnya matematika ini sulit banget gitu ya. Jadi dari situ mereka nggak minat nih sama matematika gitu. Benar sekali, harus dimotivasi Iya. terlebih dahulu. Gimana tuh Bu cara Ibu memotivasi mereka agar mereka, kadang kan sulit ya anak-anak ya kan Bu, kalau udah dimotivasi kadang adalah katanya. Memang iya sih, terkadang apa ya, dari motivasi itu baik dari dalam diri mereka sendiri atau dari luar dari mereka sendiri. Jadi salah satu trik saya bahwasanya saya menyampaikan matematika tidak sesulit yang mereka pikirkan dengan cara saya membuat motivasi, menginovasi, kreasi bagaimana pembelajaran itu menyenangkan buat mereka. Dan sebelum itu saya akan melihat kemampuan mereka dulu. Bagaimana pola belajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa. Misalnya ada gaya belajar anak yang suka melihat, ada yang dia mungkin langsung terjun misalnya membuat sesuatu. Jadi mereka lebih tertarik gitu, bahwasanya memang matematika tidak sesulit yang mereka pikirkan, bisa dengan banyak metode atau model yang kita terapkan untuk mereka agar matematika itu menyenangkan. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Tadi kan kata
kepada Ibu bagaimana cara kita untuk menjelaskan konsep. Nah, di Ibu sendiri bagaimana sih Ibu cara menjelaskan konsep-konsep matematika yang abstrak nih pelajaran-pelajarannya kepada siswa nih? Oke, ya matematika itu memang ilmu yang abstrak, tidak nampak, ya. Sepertinya teori saja, tapi dia ada dan bahkan di lini setiap kehidupan kita itu dia ada. Perhitungan itu ada. Nah, bagaimana cara saya menyampaikan konsep-konsep itu biar mereka paham? Yang pertama saya akan melihat kemampuan mereka, kesiapan mereka belajar, nah kemudian gaya belajar mereka seperti apa. Nah dari situ kita akan bisa membuat strategi bagaimana anak ini lebih mudah untuk memahami konsep yang akan kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu pemahamannya sampai mana, gaya belajarnya seperti apa, kemudian minatnya seperti apa, ya itu harus kita tahu dari seorang anak, karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Namun dia bukan tidak bisa. Bagaimana makanya belajar itu sepanjang hayat. Jadi bukan hanya murid saja yang belajar, gurunya juga sekarang belajar. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak nih, teknologinya sudah berkembang, kemudian informasinya sudah banyak, ya. Jadi mereka seorang guru juga lebih belajar bagaimana membuat misalnya kayak aplikasi, model, metode yang lebih menyenangkan sehingga menarik minat mereka untuk belajar sehingga mereka paham akan konsep-konsep tersebut. Ini kan siswa-siswa yang merasa ketakutan apalagi dengan matematika. Bagaimana sih cara Ibu mengatasinya agar siswa itu tidak merasa cemas dan merasa takut dengan pelajaran matematika ini? Nah, gitu ya. Memang sih ya, mungkin bukan hanya murid saja yang merasa takut, cemas ya untuk belajar matematika ini. Hampir mungkin semua orang ya, itu kalau sudah dikatakan matematika pasti merasa takut karena sudah ada paradigma ya di dalam pikiran mereka atau mindset mereka membuat terbebani gitu dengan matematika itu yang harus menghafal rumus dengan latihan gitu ya kan, jadi mereka terbebani jadi dari situ kita harus bagaimana memahamkan mereka bahwasanya matematika tidak sesuai yang kamu pikirkan atau kamu bayangkan ya, karena itu penting. Jadi kita harus tetap mempelajarinya dengan gaya-gaya yang berbeda, yang lebih menarik sehingga mereka lebih minat untuk mempelajarinya. Tapi kan Ibu kadang ini ada siswa yang udah terlanjur takut jadi udah males dia belajar matematika. Nah itu gimana sih cara Ibu ngapain mereka gitu ngajarnya ya? Nah sebenarnya matematika ini kan kenapa harus belajarnya sebenarnya dari dasar, kemudian dibantu juga dari orang-orang terdekat, misalnya kayak guru ayahnya juga dari rumah itu sudah diajarkan tentang belajar matematika. Nah karena kesusahannya itu ya minatnya itu yang kurang karena mereka merasa sudah terbebani tadi gitu kan, terbebani dengan hafalan-hafalan, dengan rumus-rumus, dengan latihan-latihan, ketidaksabaran dan ketidaktekuna gitu ya kan. Maka saya akan memotivasi terus karena kita bisa belajar matematika ini dengan menyenangkan, tapi kuncinya harus sabar ya gitu ya, harus sabar karena segala sesuatu itu harus sabar menghadapinya ya, masalah itu. Nah itu mengajarkan mereka lah menghadapi sesuatu itu, permasalahan itu apapun bukan hanya di matematika, harus sabar dengan tekun gitu ya. Dan memang di matematika itu harus teliti ya, karena ilmu matematika itu pasti mutlak jawabannya. Jadi kalau misalnya gagal ya coba lagi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain sehingga kamu mendapatkan hasil tersebut gitu. Memotivasi terus lah bagaimana menunjukkan hal-hal yang menyenangkan sebenarnya di matematika, mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, misalnya kayak jual beli gitu ya, mereka gede gitu, atau misalnya kadang-kadang anak-anak itu datangin saya membeli sesuatu karena di sekolah ada koperasi, kadang-kadang kita yang jualkan. Nah itu saya akan uji dengan ini harganya sekian, kembaliannya berapa nih, ayo itu. Kadang ada yang bisa, tapi ada
dasar ya. Nah, itu kan juga matematika. Jadi itu hal-hal yang seperti itu saya motivasi mereka dan itu saya ingatkan mereka. Berarti Ibu mengonsepkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar. Nah, ini kan kami kan bakal jadi calon guru juga nih kan Bu. A few moments later. Jadi gimana sih Bu cara metode Ibu dalam mengajar nih Bu di kelas supaya anak-anak itu senang jadinya dengan kita. Jadi kan kalau siswa itu senang dengan kita kan berarti masuk aja ke ilmu gitu kan. Benar sekali ya. Jadi untuk salah satu memudahkan kita ya, memudahkan kita menerima pembelajaran itu, kita harus sukai dulu pelajaran itu. Ada kata bahasa ini ya, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Artinya seperti itu ya. Jadi kalau konsep saya sih gitu, yang pertama namanya jadi guru itu kan ada beberapa apa namanya ya, salah satunya adalah performance guru, artinya berusaha menjadi guru yang tidak galak, sabar gitu ya, mengajarkan itu sabar ke anak-anak, kemudian ya kita mudah senyum gitu lah ya. Terus penampilan kita yang kita berusaha buat menarik mereka, kedekatan kita kepada mereka, kita tanya-tanya kenapa misalnya dia kenapa sulit menerima pembelajaran matematika, ada apa, kenapa tidak suka. Kita kan tidak tahu nih faktor-faktor yang membuat dia tidak suka nih. Ada faktor yang memang dari dalam dirinya, ada faktor yang dari eksternal, dari luar, misalnya mungkin di rumah yang kurang didukung misalnya gitu ya. Nah itu mungkin itu, jadi saya tuh tadi ya berusaha jadi penyabar, mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Terus mungkin yang paling penting kita berkomunikasi dengan orang tua, misalnya atau ke wali kelasnya gitu ya kan, atau ke orang tuanya kita sampaikan ini anaknya masih kesulitan di sini Bu, butuh bantuan atau mungkin butuh penanganan yang namanya misalnya ditambahin pembelajaran di luar dari sekolah atau bagaimana, karena memang matematika itu penting. Tentunya bukan harus kita kayak tersebut tadi kayak harus menciptakan sesuatu seperti apa, tapi dengan belajar matematika pemikiran kita, mindset kita lebih apa ya, terstruktur, logisnya main kan gitu. Jadi karena matematika itu semua lini ada, makanya dikatakan ilmu dari semua ilmu gitu. Jadi kalau kita sudah mudah belajar matematika, insya Allah pembelajaran yang lain lebih mudah gitu ya. Jadi itu tadi ya, lebih menarik lah, artinya lebih sabar menghadapi anak-anak ini. Kemudian kita sambil evaluasi kira-kira anak ini butuh penanganan seperti apa, pembelajarannya seperti apa gitu sih. Jadi kita sabar, senang gitu, jangan langsung marah-marah. Ada kan siswa nih Bu, lihat Mbak guru matematika nih galak gitu ya kan. Kenapa Ya. sih bukan Anda itu mikir kayak gitu? Itu mungkin itu tadi, mungkin ya karena kebanyakan mungkin dulu ya gurunya kurang sabar kali ya menghadapi gitu kan, dan itu mungkin kurang tahunya cara atau metode-metode yang lain, model-model yang lain untuk kemampuan si anak ini menerimanya seperti apa. Udah banyak nih kita nanya-nanya. Iya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Bu, bagi dong pesan-pesan untuk kita nih sebagai mahasiswa pendidikan matematika yang merasa kadang dikit dulu nih Bu, gitu kadang capek gitu. Nah apa sih Bu pesan-pesan untuk kami agar kami tetap semangat nih untuk sampai akhir nanti Menyelesaikan. ya, dalam menyelesaikan pendidikan ini. Pendidikan ya, oke. Pesannya teruslah berjuang ya, walaupun di matematika itu sulit, dan saya rasa bukan hanya di matematika, walaupun mungkin lebih sulit dibandingkan yang lain, tapi yakin dan percaya ketika kita bersungguh-sungguh mau terus berusaha, Allah akan bantu kita. Ya Allah akan bantu kita dengan terus mengikuti perkembangan zaman, dengan sekarang mudahnya kita mendapatkan pengetahuan melalui teknologi, informasi yang pasti Allah akan bantu kita untuk kamu semua menjadi guru-guru, calon guru ya, atau dosen bahkan yang lebih baik lagi ke depannya ya, lebih bisa memajukan terutama Indonesia
anak-anak didik kita ini, bagaimana mereka juga bisa mengembangkan logikanya, mindsetnya untuk kemajuan diri mereka dan Indonesia inilah saya rasa. Jadi tetap semangat, jangan ngeluh walaupun memang terkadang harus mengeluh ya. Tapi ingat lagi siapa Allah ya, ada Allah di kita gitu, bahwasanya kita bisa. Jangan hanya gara-gara soal atau tugas-tugas ini membuat kamu down terus berpikir yang tidak jauh ya. Itu tinggal dunia saja, pasti bisa diselesaikan di dunia ini karena Allah kasih masalah itu tidak di luar batas kemampuan seseorang. Jadi itu saja sih semangatnya ya. Matematika, ilmu yang mematika. Bercanda. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Keren banget ibu materi kita pada kali ini. Banyak nih memotivasi kita nih untuk tetap semangat lagi karena kita nih juga bakal calon guru nih kayak ibu ini kan. Wah, jadi kita harus tetap semangat dan ubah pandangan kita bahwa matematika itu tidak sulit loh, bahwa matematika itu bisa diselesaikan kalau kita punya niat gitu ya kan Bu. Nah, jadi jangan lupa nih gemari tuh matematika karena matematika ini bermanfaat juga bukan di pelajaran saja tapi di kehidupan sehari-hari kita juga, itu perlu banget gitu. Nah, untuk penutup kita pada podcast hari ini ada dong Bu, ada nggak closing statementnya nih Bu? Closing statementnya artinya matematika itu disenangi dulu ya, disukai dulu, pasti bisa ya. Jadi terima kasih banyak Bu atas ilmu yang sudah Ibu berikan. Semoga ini bermanfaat nih untuk kita semuanya. Terima kasih banyak udah mau nih Bu menyempatkan waktunya di podcast kami. Nah, kita tutup podcast kita ini. Wassalamualaikum